lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Panggonan Wingit yang berarti tempat angker mengambil latar waktu di tahun 80-an. Film ini bercerita tentang sebuah hotel di mana hotel tersebut memiliki sebuah ruang yang pantang untuk dimasuki. Hari itu diperlihatkan hiruk-pikuknya sebuah hotel, tepatnya berada di kota Semarang tahun 1981. Ningrum sang pegawai di sana diminta untuk membersihkan lantai 2 oleh majikannya. Ini karena lantai 3 sedang direnovasi. Oh iya guys, si majikan juga sudah mewanti-wanti agar tidak naik ke lantai 3. Tolong bersihkan lantai 2. Ingat ya, jangan ke lantai 3. Tidak perlu dibersihkan. Di sana sedang direnovasi. Tugasnya itu langsung ia laksanakan. Terlihat ia dengan membawa peralatannya mulai membersihkan lantai 2. Di sini ia juga sempat ditanya oleh pengunjung terkait dengan letak kamar 19 lantai 2. Namun setelah itu, ia justru tertarik dengan suara-suara aneh yang muncul dari lantai 3. Mengabaikan perkataan atasan, ia kini terlihat menguping di sebuah kamar di lantai 3 itu. Karena penasaran dengan apa yang ada di dalam, ia lantas mengintip dari lubang kunci. Tak puas sampai di situ, si wanita bahkan mencoba membuka pintu menggunakan tusuk konde miliknya. Namun karena gagal, ia pun beranjak. Yang aneh, pintu kamar itu justru terbuka dengan sendirinya. Demi membayar rasa penasarannya itu, ia kemudian masuk melalui pintu itu, yang ternyata di dalamnya terdapat ruangan yang cukup luas dengan lampu berwarna kuning, di mana ketika ia mulai melangkah, tiba-tiba lampu tersebut justru meletup. Akan tetapi bukannya lari atau pergi, petugas itu malah makin penasaran. Kali ini ia mengetuk pintu sebuah ruangan. Karena tak ada sahutan dari dalam, ia malah memutar gagang pintu yang kali ini ruangan itu tak dikunci. Dari dalam kamar itu, ia melihat seseorang yang mengatakan telung dino tengah wengi, yang berarti 3 hari tengah malam. Permisi, apa di dalam tidak kenapa-napa? Telung dino tengah wengi. Kemudian di hari yang berbeda, ia menceritakan pengalamannya itu kepada anaknya. Menurutnya ia tak pernah melihat orang yang sangat putih seperti yang ia lihat di ruangan itu, yang kala itu tengah menangis. Semenjak kejadian tersebut, ia merasa banyak hal yang ia temui, mulai dari kucingnya yang tiba-tiba tetangga mereka yang sendiri, hingga saudaranya yang dengan cara lompat dari gedung. Namun anaknya itu berpikiran bahwa semua itu hanya kebetulan. Dan karena tengah malam itu ibunya belum sholat, ia pun mengingatkan si ibu untuk menunaikan sholat isya terlebih dahulu. Umur-umur ibu belum pernah melihat orang seputih itu. Dan ibu dengar dia bilang sesuatu. Telung dino tengah wengi. Ibu takut. Ibu temukan kucing kita. Gak ada hubungannya sama perempuan yang ibu lihat. Akan tetapi ketika ia tengah sholat, dari cermin yang ada di belakangnya itu muncul sosok wanita berambut putih mirip seperti yang ia ceritakan kepada anaknya. Namun ketika ia selesai sholat, wanita itu pun menghilang. Menyadari ada sosok yang mengganggunya, wanita itu pun mencoba tidur meski ia sendiri nampak ketakutan. Kembali ia mendengar Telung dino tengah wengi. sosok itu pun menyerang si ibu hingga teriakannya didengar oleh anaknya. Bergegas si anak menghampiri ke kamar ibunya. Dan alangkah terkejutnya ia ketika mendapati ibunya telah dengan cara Inilah Panggonan Wingit. Kemudian kita akan ke 3 hari setelahnya. Di sebuah mobil terlihat Raina dan juga adiknya Faye tengah dalam perjalanan menuju ke Semarang. Usut punya usut, kakak beradik itu hendak pindah ke sana setelah ayah mereka meninggal. Sepeninggalan ayah mereka itu, mereka juga mewarisi sebuah hotel yang diwariskan secara turun-temurun dari kakek mereka. Sebenarnya mereka bisa dibilang terpaksa dalam mengurus hotel tersebut. Ini karena ayah mereka yang semasa hidup berprofesi sebagai novelis itu ternyata memiliki banyak hutang, sehingga rumah mereka harus disita. Mimpin papa lagi. Papa sudah tenang. Masih jauh, Pak. Lumayan juga hotelnya. Katanya ini warisan orang tuanya. Bangunannya dari tahun 50.
Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kakek dan nenek mereka. Mereka pun langsung diantar ke kamar yang akan mereka tempati. Di sini nenek mereka juga mewanti-wanti agar jangan ke lantai 3 dengan alasan yang sama, yaitu sedang direnovasi. Raina, Faye, disitulah kita akan tinggal. Di hotel jangan ke lantai 3. Kenapa, Nek? Lagi direnovasi. Esok harinya, Faye diantar Raina ke sekolah barunya. Entah kebetulan atau memang sudah ditakdirkan, di sana Raina justru bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Ardo. Ardo ini merupakan seorang jurnalis dari surat kabar bernama Harian Jakarta. Usut punya usut, dia ditugaskan ke sana untuk meliput peristiwa misterius yang menimpa Ningrum. Raina, Ardo, kamu hati-hati ya. Kota ini sedang tidak aman. Ada orang tua murid di sekolah ini yang dan aku ditugasi untuk menyelidiki. Dari situlah Ardo berniat melakukan investigasi di tempat kerja Ningrum yang kebetulan bekerja di Hotel Ambar Mangun yang kini ia kelola. Tanpa berpikir panjang, Raina pun membawa Ardo menemui kakek serta nenek Raina yang selama ini mengelola hotel tersebut. Sudah pernah datang dan tanya tentang Ningrum. Kami tidak tahu apa-apa. Karena Ardo masih butuh lebih banyak informasi, akhirnya ia memutuskan untuk memesan kamar di sana. Saya masih butuh banyak lagi informasi. Saya mau menginap di sini. Apakah masih ada kamar? Dari percakapan antara Raina dan adiknya, akhirnya kita mengetahui jikalau mereka bubaran karena Raina yang insecure dengan kondisinya yang tidak bisa punya anak. Untuk itu ia berbohong kepada Ardo dan menjadikan alasan berbeda pandangan mengenai pernikahan sebagai alibi agar dapat berpisah dengan Ardo. Tidak mungkin kan dia bisa terima keadaan kalau aku tidak bisa punya anak. Dia itu benar-benar ingin memiliki pasangan. Hingga di malam itu Raina seperti tertarik dengan ruangan di lantai 3. Yang sialnya ia malah ke sana. Sama seperti Ningrum sebelumnya, Raina juga nampak penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Hingga ia mencoba membuka paksa pintu yang sebenarnya terkunci itu. Di dalam lorong itu ia mendengar tangisan seorang wanita yang membuat ia semakin penasaran. Dan setelah memasuki kamar itu, di sana ada wanita berambut putih sama seperti yang dilihat Ningrum. Telung dino tengah wengi, lagi-lagi si wanita berambut putih mengatakan hal yang sama. Waduh, dari sini sih bisa jadi ya Raina bakal bernasib sama seperti Ningrum. Hal aneh pun mulai menghampirinya, di mana ia tiba-tiba menemukan angka 1 di mobilnya yang ditulis menggunakan. Terlihat ia kini nampak mulai gelisah hingga ia bercerita kepada neneknya jika ia semalam ke lantai 3. Ada apa? Perempuan di kamar lantai 3 bilang seperti itu. Seolah sudah terjadi sesuatu yang gawat, si nenek justru terlihat panik. Dan nampaknya ia juga mengetahui perihal wanita misterius yang ada di lantai 3. Kondisi itu juga makin diperparah dengan rumor yang mulai menyebar hingga polisi hendak menemui mereka kembali. Anak Ningrum sudah bisa bicara. Polisi mau ketemu kita lagi. Orang-orang mulai ketakutan. Sekembalinya mengantar Faye ke sekolah, Raina heran dengan pengunjung hotel yang mendadak bersama-sama check out. Di sana juga terlihat Ardo yang sedang mengumpulkan keterangan dari polisi yang datang. pada minta coklat semua, Bu. Jadi Pak Lee 1 orang atau 2 orang? Jadi itu hasil investigasi kami. Namun tiba-tiba dering telepon berbunyi. Karena semua resepsionis sedang sibuk, akhirnya Raina yang mengangkat telepon tersebut. Ternyata kamar 13 butuh handuk baru yang terpaksa harus ia antar sendiri ke sana. Sesampainya di kamar itu, ia meletakkan handuk yang ia bawa di kasur. Tak lupa ia bertanya bila mana ada hal lain yang diperlukan oleh tamunya itu. Apa ada yang diperlukan lagi? Kalau perlu apa-apa tinggal telepon saja ke bawah. Karena tak ada jawaban, Raina pun hendak beranjak. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah kamar mandi. Karena khawatir, ia kemudian menghampirinya. Yang anehnya, tak ada seorang pun di sana. Dalam kebingungan, telepon di kamar itu berbunyi. Yang anehnya itu, perempuan misterius yang berkata dia tidak ada di kamar mandi dan ingin main petak umpet. Mbak tidak apa-apa. Kalau aku tidak ada di kamar mandi, biarkan aku bermain setelah sekarang aku terganggu.
Benar saja, ketika Raina cross-check ke resepsionis, kamar 13 itu memang tidak ada tamu. Namun ternyata sosok itu muncul di belakangnya yang kemudian merayap di dalam karpet. Sontak ia pun kaget dan hampir ketiban ranjang yang dilemparkan oleh sosok misterius itu. Di kamar 13 ada tamunya tidak? Kamar itu kosong, Bu. Dari luar kamar terdengar wanita itu mengamuk di dalam hingga Ardo yang melihat hal itu langsung menghampirinya. Ia heran karena Raina ketakutan. Kemudian ketika kamar itu dicek kembali, nyatanya seperti tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Ini aku Ardo. Tidak ada apa-apa. Ada apa ya? Akibat kejadian itu, karyawan di sana juga meminta resign. Dari sini Ardo kemudian mendesak kakek dan nenek Raina agar berterus terang mengenai perempuan misterius yang ada di hotel tersebut. Di mana kini menjadi viral karena anak Ningrum menghubungkan ke ibunya dengan sosok perempuan tersebut. Di depan polisi mungkin kalian tidak mau berbicara. Tapi tolong, apa kakek dan nenek tahu sesuatu? Akhirnya kakek dan neneknya itu pun berterus terang, yang mana dulunya ketika sedang dalam kondisi ekonomi sulit, ayah Raina menawari mereka untuk mengurus sebuah hotel. Awalnya hotel itu dalam kondisi terbengkalai, sehingga mereka mulai merenovasi agar bisa dibuka kembali. Pertama kali sampai ke sini, kondisi hotel sangat rusak. Kami renovasi waktu pasang instalasi listrik di lorong lantai 3. Pada saat proses renovasi lantai 3 itulah ada teknisi listrik yang membuka kamar itu, di mana ia juga bertemu dengan wanita berambut putih di sana. Semenjak saat itu, si teknisi mulai mengalami banyak kejadian aneh hingga ia pun meninggoy ketika tengah malam. Sebelum dia tukang itu bertingkah aneh. Mas. Kejadian itu lantas mereka tutup-tutupi agar hotel dapat beroperasi kembali, yang bahkan ayah Raina pun tak mengetahui akan kejadian itu, hingga mereka memanggil dukun sakti untuk memeriksa ruangan tersebut. Hasilnya adalah si dukun berkata jika kamar itu merupakan panggonan wingit, di mana ada penunggu di dalamnya yang tidak bisa diusir. Untuk itulah mereka mengunci rapat-rapat ruangan tersebut sampai insiden Ningrum itu terjadi. Penghuninya tidak bisa diusir. Ini panggonan wingit. Jangan pernah buka kamar ini. Situasi aman sampai dengan kejadian Ningrum. Sementara itu, Faye terlihat sedang bersekolah. Gurunya meminta ia untuk mengambil buku biologi di gudang. Yang anehnya, ia juga diganggu oleh hantu wanita dari panggonan wingit itu yang mengancam hendak menghabisi Faye. Mendengar teror yang dialami Faye, Raina kemudian bertanya apakah Faye juga membuka ruangan di lantai 3 itu. Sungguh sial, ternyata Faye juga membukanya. Yang jelas saja, kini jiwa mereka berdua menjadi terancam. Tidak. Kenapa kamu buang kafe? Kenapa, Kak? Kemudian Ardo berinisiatif untuk menemui Ki Danang, yaitu dukun yang dulu dipanggil kakek mereka ke hotel. Akan tetapi Ki Danang juga menegaskan jika wanita itu tidak bisa diusir dari sana. Namun Ki Danang sebenarnya masih bisa membantu, asalkan mereka dapat mengetahui nama dari hantu wanita di panggonan wingit tersebut. Dan mereka kini hanya punya waktu 3 hari sebelum tengah malam. Ada sesuatu yang menahan dia di dunia ini. Masalahnya, tahu namanya saja saya tidak bisa. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Sekembalinya ke rumah, Raina mendapatkan telepon dari notaris yang memberitahu bahwa kepemilikan hotel tersebut bukan atas nama ayahnya, tetapi atas nama Baskara. Sedangkan Baskara itu adalah nama ayahnya dulu sebelum berganti nama menjadi Januar. Dari sini sepertinya ada misteri yang disembunyikan oleh ayahnya di hotel itu. Karena ayah Raina dulunya adalah seorang novelis, jadi mereka mencoba mencari petunjuk dari tulisan ayahnya itu. Kita harus baca semua ini. Apa punya rahasia? Masa lalu. Malam itu, Raina justru mengendap-endap hendak masuk ke kamar itu. Ternyata ia nekat hendak mencari petunjuk di sana. Ardo yang bucin itu sebenarnya memaksa untuk ikut, tapi akhirnya hanya Faye dan Raina yang ke sana. Kamu ngapain? Jangan nekat. Kalau aku tidak nekat, aku sama Faye. Kita bertiga, Mas. Aku ikut. Ayo. Tidak. Di dalam sana mereka mulai mencari tahu apa saja yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Dan di sini mulai terdengar bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Hingga ketika Faye memeriksa kamar mandi, dari cermin ia melihat sosok wanita tersebut.
Sementara itu di kolong ranjang, Raina sepertinya menemukan sobekan kertas berisi tulisan. Namun Faye justru mulai kesurupan dan mulai sendiri. Mendengar suara gaduh dari dalam, Ardo yang menunggu di luar akhirnya menyusul mereka masuk ke dalam kamar itu. Untunglah Faye dapat kembali tersadar, meskipun terdapat luka di dahinya. Dan akhirnya si wanita itu menampakkan dirinya kali ini, dan ia juga mengutuk Ardo. Tolong Dino, tengah wangi. Akibat insiden itu, Faye mendapatkan cedera pada kakinya, dan alangkah terkejutnya mereka melihat tanda di cermin yang menandakan kini sudah hari kedua. Dari ruangan itu, ia dapatkan petunjuk berupa tulisan di kertas, di mana ini sama dengan yang kakeknya temukan di bawah kolong tempat tidur pada ruangan lain. Ketika semua potongan kertas itu digabungkan, ternyata berisi sebuah puisi atau surat cinta, di mana dari situ membawa mereka untuk mencari pohon pinus tua yang ditengarai merupakan tempat pertama kali ayahnya bertemu dengan wanita tersebut. Hanya itu yang aku bawa. Jadi dia pernah tinggal di kamar itu. Raina, coba lihat ini. Ini adalah sebuah puzzle. Baskara, malaikatku. Dan abadi dalam cinta. Pohon pinus itu umurnya ratusan tahun. Tempat pertama kali papa bertemu dengan perempuan itu. Di hutan yang letaknya di samping danau itu, mereka bertemu dengan lelaki paruh baya. Mereka menanyakan asal bunga hamparan putih yang kebetulan berasal dari desa asal pria yang kita ketahui bernama Parjo itu. Pak! Ajeng ten pundi? Kami sedang mencari bunga putih tersebut. Untuk menggali informasi lebih dalam, mereka kemudian bertemu dengan Pak Sumardi yang merupakan kepala desa di sana. Karena beliau ini hanya mengerti bahasa Jawa, jadi mereka menanyakan terkait wanita berambut putih tersebut melalui Parjo. Wujudnya perempuan, rambutnya putih, dan matanya merah. Kenapa nanti bersofa kan? Namun sepertinya Sumardi seperti menyembunyikan sesuatu dan enggan memberitahu informasi kepada mereka. Karena malam itu hujannya cukup deras, alhasil mereka ditawari untuk menginap di rumah Parjo saja. Ora. Aku kurang ngerti apa-apa. Dok, kita pulang saja. Oh, Mas, Mbak. Maaf, bagaimana kalau malam ini nginap di rumah saya? Akibat cobaan bertubi-tubi yang menimpa keluarga Raina, ia kini menjadi tak beriman dan justru menyalahkan Tuhan. Ardo yang nyatanya masih sayang dengannya, kemudian berusaha menguatkan mantan pacarnya itu. Dulu aku sudah pernah mendekatkan diri. Ibadahku tidak pernah putus, aku tidak habis pikir. Apa Tuhan suka mempermainkan kita? Apa yang terjadi dengan kamu saat ini? Kehendak Tuhan untuk membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dari luar terdengar istri Pak Sumardi terlihat menangis akibat si bapak yang memarahinya agar ia tak buka mulut. Merasa mereka mengetahui sesuatu, Raina dan Ardo kemudian menghampirinya. Dan benar, di sana ada lukisan wanita berambut putih. Akhirnya istri Pak Sumardi itu mau bercerita terkait wanita berambut putih itu, yang sebenarnya adalah anak mereka yang bernama Menur. Nama yang sama dengan bunga putih di mana banyak tumbuh di desa itu. Namanya Menur, anak dari Bapak dan Ibu Sumardi. Dikasih nama itu memang seputih bunga Menur yang sudah lama tumbuh di desa ini. Dahulu, Menur yang lahir dengan fisik yang berbeda atau bisa dibilang albino itu membuat orang lain di sekitarnya menjuluki ia sebagai anak setan. Bahkan ayahnya sendiri sering menganiaya dirinya hingga ia sepertinya mengalami depresi. Semua menghina dia. Dia dijuluki anak setan. Ayo! Ayo main! Dia suka bikin permainan dalam pikirannya. Hingga ketika ia menginjak usia 20 tahun, Menur pergi dari rumah dan tak pernah ada kabar darinya. Di saat yang bersamaan, Faye kembali melihat tanda yang kali ini adalah hari ketiga. Kek, Raina, namanya Menur binti Sumardi. Karena mereka sudah mengetahui nama dari wanita itu, Ki Danang kemudian mencoba berkomunikasi dengannya. Ki Danang pun dapat melihat masa lalu Menur, di mana dulu ketika ia kabur di hutan pinus itu, ia bertemu dengan ayah Raina hingga membawanya ke hotel tersebut. Orang tuaku meninggal ketika baru selesai mendirikan bangunan ini. Kamu bisa tinggal di sini. Ini punya mamiku. Kamu bisa pakai.
Dari situ nampaknya benih-benih asmara mulai muncul di antara keduanya ya guys. Namun ayahnya itu malah pergi ke Jakarta dan tak pernah kembali. Hingga Menur menyusulnya ke Jakarta, namun ternyata di sana ia sudah beristri. Menur pun kembali dengan luka di hati yang membuat ia membenci fisiknya. Saking bencinya, ia menarik dan menghakimi dirinya sendiri selama 3 hari hingga ia Menur pergi ke Jakarta untuk menemui Baskara. Mukaku menjijikkan. Harus ku ganti. Dari situ Ki Danang terfikirkan cara mengatasi kemarahan Menur, yaitu dengan menggabungkan unsur dunia dan unsur kematian, agar Menur dapat memaafkan ayahnya. Akan tetapi masih belum jelas seperti apa cara pastinya, tiba-tiba Menur menyerang Ki Danang, hingga dukun itu pun meski belum terima bayaran. Mereka pun makin panik karena satu-satunya orang yang dapat menolong mereka harus Raina yang putus asa juga menyalahkan takdir yang tak pernah berpihak padanya. Ia juga akhirnya berterus terang jikalau sebenarnya ia sudah melakukan operasi angkat rahim yang tentu saja membuat ia tak akan lagi bisa punya anak. Kita semua ini nggak ada yang ngerti maksudnya Ki Danang. Semua yang terjadi sama aku takdir. Maksud kamu tuh apa? Waktu 3 minggu kamu ke Medan, aku operasi angkat rahim. Karena hendak menyusul kakaknya, Faye justru tersungkur yang membuat ia menemukan karya milik ayahnya dengan judul Cinta Seputih Melati. Dari tulisan itu, ayahnya mengungkapkan jika dulu ia pergi ke Jakarta bukan karena pekerjaan, akan tetapi ingin membeli cincin untuk melamar Menur. Akan tetapi, ia malah ditabrak mobil hingga membuatnya lupa ingatan. Dari situ ia dirawat oleh Pak Sutri yang dulunya mempunyai anak bernama Januar. Karena lupa dengan identitasnya, sejak saat itu ia berganti nama menjadi Januar dan sempat menikah hingga dikaruniai anak. Papa ternyata ke Jakarta bukan untuk urusan pekerjaan. Hari itu aku melangkah ke Jakarta, mencari cincin untuk mengungkapkan rahasia hatiku. Tuan dan Nyonya ini, merekalah yang menolongmu. Januar menjadi namaku. Hingga suatu hari ingatannya kembali, ia pun bergegas menuju ke Semarang. Dan sialnya ia menemukan Menur telah menjadi tulang belulang. Dalam kesedihan, Baskara justru menyemayamkan tulang belulang Menur di ruang bawah hotel yang ia tandai dengan ukiran bunga. Menur! Aku mencintaimu. Aku tak akan menguburmu di tandai ukiran bunga. Dan karena hotel itu terlalu banyak kenangan bersama Menur, Baskara lalu pergi dan tak pernah kembali lagi ke sana. Dari situ mereka merasa Menur perlu tahu bahwa ayahnya tak pernah mengkhianati cintanya. Dan untuk menyatukan unsur dunia serta kematian, mereka akan menyematkan cincin yang dulu dibeli ayahnya untuk Menur. Ini bisa mengobati sakit hati dan amarahnya. Cincin ini adalah simbol cinta ayahmu kepadanya. Kita bisa pakai cincin ini, bisa menyatukan unsur dunia dan kematian. Kini mereka mencoba mencari keberadaan jasad Menur yang lokasinya ada di bawah hotel. Namun waktu mereka kian menipis karena kini sudah menginjak pukul 9 malam. Di sana mereka mulai mencari tanda ukiran bunga pada dinding yang untung saja berhasil ditemukan oleh Ardo. Bergegas ia mulai menggali tanah di bawahnya. Cari tembok yang ada ukiran bunganya. Oke. Kaina, di sini. Akan tetapi sedalam mereka menggali, jasad Menur tak juga ditemukan. Ternyata tanda bunga di dinding itu berbeda dengan cincin milik ayahnya. Belum selesai menjelaskan, kini Ardo malah kerasukan dan mulai menyerang Raina. Untunglah ia dapat lepas dari cengkraman Ardo yang kesetanan itu. Ia berhasil membuatnya pingsan. Ardo. Di mana kamu? Dalam keputusasaan ia menangis seorang diri. Dan ternyata kakek neneknya itu sempat menyelipkan sebuah pesan agar ia kembali mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dalam tas itu juga mereka menyelipkan peralatan sholat. Akhirnya di tempat itu ia mendapatkan hidayahnya kembali, yang mana setelah ia bertayamum ia pun memulai sholat dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan petunjuk. Ya Allah, maafkan aku.
Tolong lindungi aku dan orang-orang yang aku cintai. Di saat yang bersamaan, Ardo terlihat mulai sadar, akan tetapi nampaknya ia masih kesurupan guys. Dan setelahnya Raina kembali mencari lokasi tempat ayahnya mengubur jasad Menur. Akhirnya di sana terdapat simbol yang sama seperti cincin yang ia bawa. Mengetahui waktu semakin mepet, ia pun bergegas menggali tanah di sana. Dan benar, di sanalah tulang belulang itu bersemayam. Akan tetapi tiba-tiba Ardo sudah sampai di sana dan langsung mendaratkan beliung ke punggung Raina. Perkelahian pun terjadi di antara mereka, dan meski Ardo menahannya, Raina akhirnya berhasil menyematkan cincin pada jari Menur yang tinggal tulang itu. Cengkraman Ardo pun mulai melemah yang menandakan ia sudah sadar. Namun nampaknya tulang belulang itu mulai bereaksi hingga jiwa Menur keluar dari sana sesaat sebelum akhirnya menghilang. Kini semua sudah kembali normal, meskipun kini Raina tak yakin hotelnya akan kembali ramai. Di sini mereka juga memutuskan untuk kembali membina hubungan. Meski Raina tak akan pernah mempunyai keturunan, tetapi Ardo tetap menerima Raina apa adanya. Raina, aku masih mencintaimu. Bisakah kita sama-sama lagi? Maukah kamu menikah denganku? Dalam beberapa hari ke depan, rencananya Ardo hendak kembali ke Jakarta untuk mengurus surat-surat pernikahan mereka. Namun tiba-tiba suasana di sana malah menjadi creepy. Dari cermin kita lihat sosok Menur ada di sana, yang kemudian ia mulai keluar menghampiri Ardo. Aku sekalian urus surat supaya kita bisa cepat nikah. Hingga paginya Raina pergi ke kamar Ardo dan mengajaknya sarapan. Karena tak ada jawaban, Raina pun masuk ke dalam kamar tersebut. Akan tetapi ternyata Ardo ditemukan sudah Melihat calon suaminya mengerikan, Raina pun histeris. Ardo, ayo sarapan. Ardo? Dari sini mereka menyadari jika kutukan dari Menur masih berlaku kepada orang lain kecuali mereka. Ini karena Menur sudah memaafkan ayah mereka, tapi tidak dengan rasa sakit atas segala perlakuan buruk terhadapnya. Kini siapapun yang masuk ke kamar itu tetap akan terkena kutukan dan mati dalam 3 hari di tengah malam dengan cara dikulit. Siapapun yang masuk kamar itu, nasibnya tidak akan berubah. Dalam 3 hari dikulit. Dan ternyata Fei mengetahui akan hal itu karena Menur merasuki dirinya. Setelah itu terlihat kini hotel tersebut ditutup untuk dijual. Hingga beberapa hari kemudian ada 2 polisi yang menjalankan perintah untuk memeriksa kamar tersebut. Setelah mereka masuk, film pun selesai. Itu dia panggonan wingit, di mana tempat yang dimaksud adalah kamar di lantai 3, tempat mendiang Menur mengakhiri hidup dengan cara sendiri selama 3 hari hingga meninggal di tengah malam. Dari segi cerita sih sebenarnya mudah tertebak ya guys, dimana jika ada pembunuhan di suatu tempat, biasanya jasad dari korbannya akan disemayamkan di tempat tersebut, hingga membuatnya menjadi angker. Meskipun di akhir kita sempat melihat plot twist yang kita kira akan berakhir bahagia, malangnya Ardo juga menjadi korban amarah si Menur ini. Ya mungkin sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Don't forget to subscribe. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. See you on the next video.